Di Mentawai itu tidak ada, "Tahun ini sudah terlambat kita, pesanan kita tidak ada." Tidak ada seperti itu. Saya berikan motivasi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sang Pelayan yang akan tayang di channel YouTube Ombudsman RI Sumbar. Hari ini kita kedatangan tamu yang cukup jauh dari daerah kepulauan. Siapa lagi kalau bukan Bapak Bupati Kepulauan Mentawai. Ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Bu. Baik, Bapak bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Kapan Pak nyampai dari nyampai di Padang nih Pak? Ya, kita nyampe di Padang hari Jumat. Oke. Ya, Jumat yang kapal cepat untuk Cukup lancar ya Pak cukup ya? lancar. Insyaallah cuaca masih bagus. Alhamdulillah. Nah hari ini kita sudah kedatangan Bapak pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Bapak Martius Dahlan. Nah kita tahu bahwa pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai ini merupakan kabupaten satu-satunya di daerah kepulauan gitu ya Pak ya, yang punya cukup punya jarak cukup jauh dan geografis yang cukup ekstrim gitu ya, dan kita lihat ke belakang gitu ya, di 2019 kita sudah lakukan penilaian ini kepada Kabupaten Kepulauan Mentawai, tapi hasilnya masih merah gitu ya Pak ya. Kemudian 2021 itu juga masih belum memuaskan. Nah akhirnya di 2022 Kabupaten Kepulauan Mentawai mampu menunjukkan, membuktikan gitu ya, bahwa walaupun Kabupaten Kepulauan Mentawai berada di daerah kepulauan tapi mampu membuktikan diri dari merah naik ke hijau. Ini lompatan yang luar biasa nih Pak. Dari 42 langsung ke 80, sekian. Nah ini apa nih Pak sebenarnya upaya yang Bapak lakukan dan tim gitu ya untuk mencapai angka ini Pak? Ya, jadi gini Bu ya. Pertama saya menyampaikan apresiasi lah luas yang sangat luar biasa pada Ombudsman perwakilan Sumatera Barat yang mengarahkan kita, memberikan panduan-panduan untuk perbaikan-perbaikan terhadap penilaian kepatuhan kita terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2029. Yang perlu kita garis bawahi Bu di Mentawai ini, tentu kita harus pelajari dulu secara geografis kita memang sulit. Ya. Jadi kata-kata sulit itu kita jauhkan dulu. Harus dilawan ya Pak? Harus dilawan. Kita jauhkan kata-kata sulit. Kita jauhkan cara berpikir kita itu, kita masih 3T. Kita jauhkan. Sekarang ini bagaimana kita bisa bangkit walaupun kita masih daerah 3T. Ya. Nah, tentu sesuai arahan bimbingan dari Ombudsman waktu datang ke Mentawai, amanahnya kita harus perbaiki layanan, pesanan-pesanan yang harus kita lengkapi. Nah, ini kita siapkan. Artinya kita ikuti arahan dari Ombudsman perwakilan Sumatera Barat di Padang. Dan termasuk juga Ibu Kepala dan jajaran turun langsung. Tidak salah sekitar 3 hari itu berikan kiat-kiat strategi untuk bagaimana kita bisa merubah perbaikan ini menjadi lebih baik lagi. Yang ini mungkin Mentawai, saya tahu saya itu Bu di 2021 itu masih rendah nilainya, merah. Betul. Nah, waktu 2019 kita sudah dapat informasi, 2020 juga kita dapat informasi masih kita daerah Mentawai itu masih di bawah terus. Di 2021 kita sudah mendapat gambaran strategi bagaimana kita melakukan perbaikan untuk perubahan pelayanan di daerah kita di Mentawai. Dan insya Allah dengan izin Tuhan, berkat kerja keras, komitmen seluruh ASN kita, seluruh masyarakat Mentawai, karena masyarakat Mentawai juga saya pikir membantu kita. Kalau tidak ada masyarakat itu tidak ada yang kita layani, karena ada masyarakat baru kita ada. Berarti kita berkomitmen dan kerja keras untuk merubah pelayanan di Mentawai ini lebih baik lagi.
Ini tentu penghargaan yang diberikan kepada kita, Ibu, ya, untuk dari merah ke hijau. Ini berkat usaha kerja keras seluruh masyarakat Mentawai. Dan termasuk juga ASN kita, Pak Sekda, Kepala Pimpinan OPD, kemudian asisten, staf ahli, semuanya. Artinya ini masyarakat. Artinya ini sebenarnya buah hasil kerja keras, gitu ya Pak ya. Buah hasil kerja keras dari Bupati dengan meminta seluruh OPD gitu ya, seluruh OPD untuk bekerja keras. Walaupun kita di daerah kepulauan, tapi kita harus mampu menunjukkan diri gitu ya Pak ya. Termasuk sebenarnya kalau kita lihat dari angkanya Pak, ternyata tadi Bapak singgung-singgung masyarakat juga puas atas layanan yang diberikan gitu ya. Walaupun ada beberapa catatan-catatan yang di tahun sebelumnya itu ternyata dipelajari dan akhirnya kita buktikan di tahun ini gitu ya Pak ya. Saya termasuk orang yang dari tahun ke tahun nih Pak ditugaskan di Mentawai, saya melihat Pak perubahan nyata itu gitu ya. Dari 2019 ada meningkat di 2021, kemudian lagi sangat jauh signifikannya di tahun 2022 termasuk digitalisasinya Pak. Nah, sebagai pembina pelayanan publik Pak, di Undang-Undang 25 kan kepala daerah ini disebutkan sebagai pembina pelayanan publik. Nah, apa nih Pak nanti yang akan diberikan sebagai reward and punishment-nya buat kita Pak? Buat OPD yang sudah bekerja keras. Ya, pertama tentu kita memberikan dorongan kepada ASN kita, tentu yang membantu kepala daerah itu. Yang pertama yang membantu itu tentu OPD-OPD kita. Ya. Kalau bagus bekerja, mempunyai prestasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, kita mungkin bukan punishment-nya, rewardnya ya Pak ya. Ya, kalau mungkin mereka tidak punya prestasi kerja, tentu kita akan berikan punishment, mungkin sanksi. Dan saya sudah tegaskan kepada Sekda, kita di daerah 3RT ini tidak ada lagi bekerja pola pikir yang kayak yang sebelum-sebelumnya. Mungkin selama ini banyak menunggu, tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi. Sekarang kita rubah cara berpikir. Artinya kita sudah bekerja mulai lari kencang. Nah, ini lari kencang. Yang tidak ada lagi lari di tempat. Karena kalau tidak seperti itu, kita akan jauh tertinggal dari daerah lain. Makanya kita sampaikan Pak Sekda, Pak Sekda, kita coba mulai memperbaiki dari diri kita sendiri, dari internal kita, ASN kita, PW kita. Nah, saya sudah buat sekarang ini, Bu, hari Senin itu apel gabungan seluruhnya di kantor Bupati. Hari Senin apel gabungan di sana. Tidak ada lagi pegawai kita, tidak ada lagi pejabat kita di Mentawai. Hari Senin itu berada di Padang. Ya, ini perubahan luar biasa nih. Iya, kita Bu ya. Dari hari Senin itu kita sudah full mulai memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau hari Senin baru masuk sore kan masyarakat datang pagi minta pengurusan perizinan KTP dan lain sebagainya itu. Kalau orangnya tidak ada masih di kapal, itu kan tidak cocok lagi seperti itu. Kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara kita dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik dan maksimal kepada masyarakat kita. Nah, ini kita mulai benahi di dalam pada OPD-OPD kita, ASN kita, mulai dari staf sampai ke pejabat-pejabat eselon 2. Nah, ini sudah berjalan sudah lebih 1 bulan, hampir 2 bulan lah. Ini dalam rangka juga kita memberikan penguatan kepada ASN kita, pegawai kita, bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik dan merubah sistem cara kita bekerja. Kemudian juga kita menyiapkan sarana-sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, oleh kantor-kantor yang ada di Mentawai untuk menunjang pemberian pelayanan kepada masyarakat kita di Mentawai. Salah satunya ini dalam rangka untuk digitalisasi ini, ya Bu ya, kita sudah mulai bangun tower-tower ini, baik itu yang bisnis, yang dari Telkomsel, maupun yang kita usulkan permohonan kita di Kominfo. Dan sekarang ini ada beberapa tower yang sedang pembangunan. Nah, ini ke depan secara bertahap tahun akan kita bangun tower-tower kita,
dan mudah-mudahan insya Allah kalau ini sudah banyak tower di Mentawai kan sinyal sudah full, sudah bagus, jadi untuk digitalisasi ini layanan ini sudah gampang, tidak sulit lagi. Jadi tidak ada kita kata-kata terlambat. Di Mentawai tidak ada ini sudah terlambat kita, selama kita tidak ada seperti itu. Saya berikan motivasi, kemudian penguatan kepada pegawai kita, ASN kita untuk bagaimana Mentawai ini bisa yang pertama terlepas dari 3T. Kemudian kita juga harus banyak berbuat untuk masyarakat kita supaya masyarakat kita terbantu dengan kehadiran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Memang kalau dari geografis yang saya sampaikan tadi memang sulit dibandingkan dari daerah-daerah lain. Menarik ini Dunsana, Pak Bupati tadi menyampaikan bahwa untuk mengejar gitu ya Pak ya ketertinggalan, sebenarnya Mentawai sudah melakukan upaya-upaya termasuk ini untuk digitalisasi layanan. Kami yakin nih Pak di 2023 Mentawai bisa menjadi yang terbaik ini Pak untuk mendapatkan kualitas tertinggi dengan komitmen kepala daerah dan juga beserta jajarannya. Nah tadi Bapak singgung-singgung juga ini semuanya kan sebenarnya untuk masyarakat gitu ya Pak ya, kemudahan-kemudahan tadi dari teknologi kita sudah menyediakan tower. Nah untuk akses masyarakat kita tahu Pak bahwa Mentawai ini kan terdiri dari 10 kecamatan nih Pak yang tersebar di semua beberapa kepulauan. Nah ini gimana nih Pak untuk mendekatkan aksesnya nih Pak? Jadi ini pertanyaan menarik nih Bu. Memang sudah ada solusinya. Jadi di Mentawai bukan 10 kecamatan ini, ya 43 desa. Jadi selama ini karena ini menyebar di 10 kecamatan, kita jemput bola pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kita, baik itu KTP, KK, termasuk juga masalah perizinan. Jemput bola ke 10 kecamatan. Karena tidak mungkin masyarakat kita dari kecamatan yang paling jauh itu, jarak tempuhnya sampai ke kabupaten itu ada sekitar satu hari di perjalanan Padang Mentawai. Kecamatan apa itu Pak? Ya, Kecamatan Sibir Barat. Nah itu jauh tuh Bu. Sama jaraknya 2 pejat ibu kota dengan Padang. Kalau dengan Mentawai pas itu 4 jaman itu. Kalau kapal malam itu bisa 1 hari. Sama dengan ambu-ambu. Jadi kita coba mencarikan solusi ya Bu ya, untuk mempersingkat layanan kepada masyarakat, akses informasi kepada masyarakat kita. Saya sudah launching kapal cepat antar pulau, layanan kapal cepat antar pulau di bulan 11. Bulan 11 sudah jalan sampai sekarang. Dan alhamdulillah masyarakat antusias dan banyak merasakan manfaatnya karena selama ini mereka ke kabupaten ada pengurusan surat baik itu KTP sebagainya itu mereka naik speedboat itu kan tergantung cuaca juga. Cuaca tidak bagus tidak bisa. Kemudian mereka basah kena badai ombak. Sekarang tidak Bu, mereka berangkat dari kecamatan ke kabupaten atau sebaliknya dari kabupaten ke kecamatan, mereka pakai dasi, pakai baju bagus, sepatu tidak basah. Jadi itu juga yang dipakai di badan itu, itu juga yang tidak ada basah apa-apa. Kenapa? Karena di kapal itu sudah nyaman, tersedia di sana, toiletnya ada, kafenya ada juga, kantinnya lah di sana kan. Mereka duduk nyaman pakai AC. Ini sudah terbantu akses untuk antar pulau, layanan cepat antar pulau untuk masyarakat kita dari kecamatan ke kabupaten. Dan mereka sudah gampang berurusan Bu. Mereka misalnya ada dari kecamatan Sibirut Barat misalnya datang ke Tua Pejat kabupaten. Mereka sudah gampang naik, tidur 1 malam di Tua Pejat kabupaten. Kamis mereka balik lagi. Kalau sudah selesai balik lagi ke kecamatannya. Jadi ada seminggu 2 kali layanan itu. Kemudian bagi yang tidak bisa dilayani kapal cepat antar pulau, kita ada punya kapal Pemda, kapal kayu yang mungkin agak lambat 8 jam, 5 jam, 6 jam. Ini kita buka aksesnya dari kecamatan yang tidak dilayani itu ke kecamatan lain. Nanti mereka datang ke kecamatan misalnya dari Sibir Barat ke Sibir Utara itu, itu sudah ada tersedia kapal cepat antar pulau untuk mereka ke kabupaten. Tapi untuk antar kecamatan yang jauh ini tidak ada layanan kapal cepat, itu ada kapal lambat. Dan kemarin juga 2 hari lalu kita dikirim foto, ini Pak Bupati terima kasih banyak, ada manfaatnya.
beras tidak putus, jadi sembako bisa terangkut dengan kapal ini sangat terbantu. Dibuat video dikirim sama kita itu. Luar Bu. biasa ini Pak. Ya, jadi kita buka lah Bu, itu akses untuk berikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat kita. Kalau tidak cepat kita atasi solusi seperti itu, ini akan banyak terganggu masyarakat kita untuk pelayanan baik itu untuk pelayanan pemberian KTP, KK, perizinan dan lain sebagainya. Dan insyaallah mudah-mudahan ke depan dengan kehadiran bandara Arafat dalam waktu dekat akan diresmikan. Kapan Pak? Kira-kira ini Pak bocorannya Pak? Kalau selesai bulan Februari ini, Maret sudah diresmikan oleh Bapak Presiden. Dan kalau itu sudah dibuka, sudah jalan, bandara itu sudah diresmikan, ini akan banyak orang datang ke Mentawai. Tentu kalau sudah banyak datang Bu ke Mentawai, tentu orang akan datang untuk berinvestasi di sana kan di Mentawai. PAD kita juga PAD kita meningkat. Dan dari sektor pariwisata sekarang dengan kondisi sekarang ini, Covid sudah mulai mereda, itu sudah luar biasa. Januari ini udah penuh itu resort-resort. Resort sudah penuh di Mentawai. Biasanya Januari, Februari, Mei itu kosong, baru bisa dihitung 1, 2, 3, 4. Sekarang ini sudah penuh semua. Dan peningkatan PAD kita dalam 1 bulan ini luar biasa. Biasanya 10 puluhan juta lah, sekarang sudah ratusan juta. Luar biasa. Ini dia. Jadi tentu kita harus siap ini. Pelayanan kita kepada tamu-tamu, investor, ada orang investasi di Mentawai, mau masuk ke Mentawai, tentu harus kita siap berikan pelayanan yang terbaik. Perizinan-perizinan. Di samping masyarakat umum yang mengurus perizinan KTP dan sebagainya, tentu ada penanaman modal asing, investasi masuk ke Mentawai, kita juga harus siap melayani. Ini betul-betul saya minta pada pegawai kita, asing kita, layani dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baik mungkin, siapapun yang datang kepada kita. Tidak ada kita pilih-pilih, ya Bu. Siapapun yang butuh pelayanan untuk mengurus perizinan dan lain sebagainya, kita harus layani. Ya, maka kita harus lengkapi sarana-prasarana. Dan insya Allah ini, Ibu, sesuai komitmen kita dengan Ibu Kepala Ombudsman Provinsi Sumatera Barat waktu ke Mentawai, dan ada tertuang dalam MOU kita harus membangun mall pelayanan publik, dan sudah kita anggarkan 2023 ini sudah kita anggarkan. Jadi daerah kita tidak bisa, dan kalau sudah ada mall pelayanan publik itu sudah terfokus di sana, terintegrasi di sana, terpadu di sana, kemudian akan memperlancar semua layanan perizinan kepada masyarakat kita, termasuk juga KTP, KK dan lain sebagainya. Wah, ini luar biasa Dunsana, gebrakan yang di eranya Pak PJ Bupati, mendekatkan akses layanan mulai dari darat, laut gitu ya Pak ya. Kemudian tadi sudah mau membangun mall pelayanan publik, nanti Pak jangan lupa digitalisasinya juga ini sudah lagi dibangun gitu ya. Ini cukup bisa bersaing dengan daratan. Kami yakin ini Pak, kalau udah seperti ini komitmennya 2023 Kepulauan Mentawai bisa meraih kualitas tertinggi. Ini Pak. Nah, ini Pak udah mendekati waktu-waktu penilaian juga ini Pak sebenarnya. 2023 ini akan memasuki penilaian kembali nih Pak. Dengan metode yang mungkin nanti akan disosialisasikan. Apa ini Pak kira-kira strategi yang akan Bapak lakukan bersama tim, karena nggak mungkin ya Pak ya, nilai ini harus bertahan, kita harus tetap meningkatkan. Bagaimana nih Pak upaya? Jadi tanpa strategi sebenarnya kalau kita punya komitmen yang kerja keras, saya yakin bisa. Artinya sederhana aja strategi. Saya melihat contoh Bu, di kantor inilah, di Ombudsman. Saya datang pertama waktu 2021 kita, ya Pak? 2021 kalau tidak salah itu ya. Saya datang di sini, ada penjelasan ini bagaimana metodenya, bagaimana apa yang kita lakukan, perbaikan. Saya lihat mulai dari saya ke belakang ke toilet, mulai dari masuk sampai ke belakang, saya lihat cukup sederhana, tidak sulit. Yang disediakan misalnya ada kursi roda, ada panduan arah ke sana ke sini, ada yang kalau ibu-ibu menyusui ada tempatnya, kan tidak perlu megah, itu kan tidak terlalu kita pikirkan apa namanya itu ya Bu ya. Untuk standar pelayanan. Untuk standar pelayanan yang minimal aja sudah
datang orang senang, datang ke kantor, ada misalnya mau dicari toilet, airnya ada, bersih, kemudian ada tempat ibu menyusui, ada untuk disabilitas, mereka sudah disediakan kursi, kan tidak mahal itu. Dan termasuk juga kotak-kotak pengaduan dibuat dari template, dicat, dikasih di sana, ada laporan masyarakat, tinggal masukkan ya. Tidak perlu, mungkin kita buat dari perak, dari emas, kotaknya apa. Saya menurut Pak Sekda, cukup sederhana Pak Sekda. Jadi strategi kita itu, ya pertama kita memang harus nyinyir, kawal. Nah, kemudian kita nyinyir, kawal, langsung cek ke lapangan, turun ke lapangan. Kemarin itu Pak Sekda, bila turun ke lapangan langsung itu, pergi ke puskesmas, datangi sana, ini kerjakan, ini perbaiki. Nah, ini harus dilakukan. Jadi Pak Sekda langsung turun. Dan untuk tahun ini 2023 itu kita butuh kerja keras lagi. Penguatan kepada OPD-OPD kita supaya mereka bisa paham, mengerti apa yang harus kita kerjakan, apa yang kita lakukan untuk pelayanan lebih baik pada masyarakat kita di Mentawai. Jadi strategi khusus itu sebenarnya menurut saya tidak ada, Bu. Komitmen kerja keras, dikawal sampai selesai, sampai nanti pelayanan itu dirasakan oleh masyarakat dan sampai masyarakat puas. Ya, itu yang kita inginkan. Jadi dengan adanya nanti mall pelayanan publik yang kita bangun nanti, ini insya Allah mudah-mudahan ini akan targetnya tahun ini ya Pak? Targetnya tahun ini, Bu. Sudah kita anggarkan. Sudah saya sharing sama Pak Sekda, ingatkan Pak Sekda ini jangan lupa dengan sudah Pak, sudah selesai. Itu mudah-mudahan kalau sudah selesai, ini satu tempat dia, Bu. Tidak ada gabung dengan, biasanya kalau apa kan gabung di kantor bupati atau apa. Kemudian untuk memaksimalkan pelayanan di Mentawai, Bu, tidak mungkinlah sarana-prasarana kita tidak kita bangun, kita lengkapi terutama kantor. Jadi tahun 2023 ini target saya sampai 2025 itu perkantoran di Mentawai ya sudah tuntas, artinya mulai dari kantor bupati, kantor DPRD, seluruh kantor-kantor OPD, dinas itu badan, kita buat satu kantor terpadu. Saya sudah rancang dengan Pak Sekda, dengan OPD terkait, itu ada nanti kantor terpadu, jadi semua layanan di sana semua. Itu konsepnya pariwisata, Ibu. Konsepnya pariwisata. Jadi saya cari nanti view-nya ke laut. Jadi di samping kita beri pelayanan juga bagaimana mempromosikan ada daya tarik wisata di Mentawai itu orang datang. Tidak sekedar hanya berurusan untuk perizinan, mereka juga melihat Mentawai itu, oh ini Mentawai. Saya buat beda dari daerah lain ini, Bu. Kalau untuk kantor bupati dan DPRD, namanya kantor terpadu. Di samping itu kita juga sudah mengajak lembaga lain. Dari pengadilan tinggi, pengadilan negeri, kemudian ada kantor pos, kantor pos, kemudian kantor-kantor yang lain di Mentawai, yaitu kita sediakan lahan tanah untuk membangun kantor di sana, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan agama, kemudian kantor pos, kemudian rencana ada juga mau bangun itu tempat rehabilitasi untuk pecandu narkoba. Ini kita akan coba carikan lahannya. Kemudian sudah banyak juga menawarkan buat kantor-kantor di Mentawai, kantor pos, kemudian gudang bulog. Kemarin saya ke Bulog untuk mau dibangun kantor Bulog. Jadi kalau sudah lengkap, kita ada semua di Mentawai, sarana-prasarana, saya yakin tidak ada lagi yang sulit di Mentawai itu. Walaupun geografis kita, ya mungkin kita banyak dukung oleh kondisi keadaan alam di Mentawai itu. Kalau kita berpergian, itu alam yang kadang-kadang cuaca bagus, kadang jelek. Tapi saya minta tidak ada yang ditakutkan di Mentawai itu. Mungkin informasi kepada siapapun yang datang ke Mentawai, tidak perlu yang ada ditakutkan di Mentawai. Ombak besar, Mentawai seperti ini, gempa enggak. Kan itu Tuhan yang ngatur di atas. Betul. Ya, dimanapun kalau gempa kan terjadi, ya kalau Tuhan berkehendak bisa aja, bukan di Mentawai, di tempat lain kan. Betul, Pak. Nah, itu juga dengan cuaca. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan sarana yang sudah kita bangun nanti ini akan membantu mendorong masyarakat kita
yang ada di Mentawai, khususnya yang ingin datang ke Mentawai ini, supaya mereka lebih nyaman ya, untuk datang ke Mentawai, baik itu untuk berinvestasi, mungkin untuk yang lain-lain. Oke, baik Pak Bupati. Ini menarik sekali sebenarnya. Mentawai ini memang memanggil-manggil terus ya. Kalau kita ke Mentawai sebenarnya dengan melihat keindahan alamnya nih Pak, ini sudah menyejukkan hati dan pikiran kita selama di sana. Ya, Dunsana, ini kita sudah mulai di akhir-akhir podcast gitu ya. Akhir perbincangan, tadi ada yang menarik sebenarnya dari Pak Bupati, bahwa yang terpenting itu adalah komitmen gitu ya Pak ya, komitmen kerja keras dan kemauan. Itu ya Pak ya, yang penting itu. Nah, ini Pak, untuk closing statement Pak, apa harapan Bapak ini kepada perangkat daerah ataupun masyarakat di Kepulauan Mentawai untuk peningkatan kualitas pelayanan ke depan Pak? Ya, jadi untuk peningkatan kualitas pelayanan itu bukan tugas pemerintah aja. Jadi itu bagian dari masyarakat kita untuk memberikan masukan, saran kepada kita, apakah sudah puas, memuaskan dengan adanya pengaduan masyarakat kita, menyampaikan kepada Pemda melalui kotak-kotak pengaduan. Itu perbaikan. Tanpa keterlibatan masyarakat, tanpa informasi yang diberikan oleh masyarakat, itu perbaikan kekurangan kita itu tidak ada yang mengingatkan kita. Jadi kami mengajak semua elemen masyarakat di Kabupaten Pulau Mentawai dan seluruh stakeholder, kemudian ASN kita, mari kita sama-sama bangkit yang membangun Mentawai lebih maju lagi. Baik, terima kasih. Mentawai maju, Dunsana Ombudsman, kita kembali lagi nanti di podcast berikutnya. Kita terakhir Bu, saya menyampaikan untuk Ombudsman, oke. Luar biasa Ombudsman. Baik, terima kasih Bapak Bupati beserta jajaran. Podcast hari ini cukup menarik, tapi karena waktu yang membatasi maka kita sudahi kegiatan hari ini. Dunsana Ombudsman dimanapun berada, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe channel Ombudsman RI Sumbar. Bisa ditonton dimanapun. Kita kembali lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak.